Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hargai. Pada kesempatan kali ini, saya, Jason Jahja, dengan NIM 182221116, ingin menjelaskan atau mempresentasikan konsep dari sampling reconstruction and aliasing dari sinyal analog yang diberikan. Ini untuk memenuhi kuis 2 Multimedia System II 2240. Oke, mari saya mulai. Oke, jadi sesuai dengan yang diberikan pada soal, terdapat sinyal analog dengan tiga komponen yang bisa di-breakdown. Yang pertama itu ada komponen konstan bernilai 5. Yang kedua itu ada frekuensi sinusoidal, di mana nilainya 4 sin 50 Vt tambah V per 4. Nah, di sini kita bisa nge-breakdown lagi. Sama juga dengan persamaan 3 cos 250 Vt, itu mereka mengikuti suatu persamaan matematis yang cukup umum untuk sinusoidal, di mana persamaannya adalah A sin Wt. W itu kecepatan atau frekuensi sudut. Nah, W itu bisa di breakdown lagi jadi 2Vf persamaannya. Ada reasoning matematisnya, cuma tidak akan dijelaskan secara detail di sini, karena kita akan lebih membahas terkait sinyal. Oke, jadi dari W sama dengan 2VF ini bisa ditarik kesimpulan F-nya itu berapa. Nah, dari frekuensi sinusoidal pertama, itu diketahui F atau frekuensinya itu 25 Hz karena 50 bagi 2. Dan pada sinusoidal kedua, itu 250 bagi 2 adalah 125 Hz. Amplitudonya juga bisa ketahuan karena A itu amplitudo. Jadi sinusoidal pertama itu ada 4 amplitudonya dan sinusoidal kedua itu ada 3 amplitudo. Nah, jadi kita akan memulai proses sampling. Sampling itu mungkin mau recall sedikit adalah proses mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu dan supaya kita bisa ngejadiin sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Nah, diketahui juga dari soal bahwa frekuensi samplingnya adalah 200 Hz. Kalau misalnya kita jadiin periode, dengan rumus periode itu sama dengan 1 per F, itu bisa didapatkan periodenya adalah 0,005 detik. Sinyal diskret yang diperoleh dari sampling itu persamaan umumnya adalah Xn sama dengan X atau X awal dalam kurung N dan dikali periode sampling. Kalau disubstitusi T dengan NT, itu sama kayak persamaan soal, tapi bedanya T-nya diganti jadi NT aja. Untuk lebih jelasnya, kita bisa ngelihat dari pemrograman dan visualisasinya. Jadi digunakan bahasa pemrograman Python untuk ngeplotting atau memvisualisasi perhitungan matematis sehingga terbentuk sinyal analog dan sinyal diskrit secara visual. Menggunakan library NumPy untuk perhitungan matematis kompleks dan Matplotlib untuk plotting atau visualisasi sinyal. Bisa dilihat di bagian kanan, itu ada sinyal analog dan sinyal sampel atau sinyal diskrit. Yang biru adalah sinyal analog dan yang merah adalah sinyal diskrit atau sinyal sampel. Bisa dilihat itu kelihatannya cukup beda ya terkait signalnya yang menyatakan bahwa ini adalah aliasing. Untuk lebih jelasnya kenapa terjadi aliasing dan aliasing itu apa, mungkin akan dijelaskan di slide-slide setelah ini. Kita masuk dulu ke transformasi Fourier untuk mengetahui lebih dalam sebelum masuk ke aliasing. Jadi transformasi Fourier ini adalah transformasi untuk apa ya, mengubah dari plot waktu menjadi plot frekuensi. Kita bisa melihat frekuensi apa aja sih yang ada di suatu sinyal. Di sini dengan perhitungan dari sini nggak akan dijelaskan secara mendalam karena pada dasarnya itu mirip-mirip seperti persamaan sebelumnya. Karena pada akhirnya menemukan bahwa frekuensinya itu 25 dan 125.
Nah, bedanya di sini kita lebih dalam. Kita lebih dalam analisisnya apa arti dari 25 dan 125. Karena kita bakal masuk ke konsep aliasing. Nah, jadi 25 itu sesuai dengan komponen 50 VT. Seperti frekuensi sinusoidal pertama di slide-slide sebelumnya. Namun 125 juga sesuai dengan komponen 250 VT di sinusoidal kedua. Nah, tapi di sini nggak sesuai sama Nyquist frequency. Mungkin udah lupa terkait Nyquist frequency itu apa dari penjelasan quiz 1. Sekarang aku akan ngejelasin lebih dulu gimana visualisasinya setelah ditransformasi Fourier dan akan lebih menjelaskan terkait aliasing dan Nyquist frequency ini. Kita pakai Python lagi untuk plotting terkait yang sudah ditransform dan didapatkan pada diagram di kanan ini frekuensi sinyal sampel. Kita bisa melihat bahwa di x-axisnya itu adalah frekuensinya dan di sebelah kirinya atau y-axisnya itu magnitudenya. Dapat dilihat di grafik terdapat 3 frekuensi utama, yaitu 0 Hz. Kenapa ada 0 Hz? Itu mengacu ke fungsi delta Dirac. Jadi kalau misalnya ini konstanta, di mana konstantanya itu kita miliki bernilai 5 yang tadi, itu impulsnya akan terjadi pada 0 Hz. Ini mengacu pada fungsi delta Dirac ya, di mana konstanta jadi 0 Hz. Terus habis itu ada 25 Hz sesuai dengan sinyal analog awal dan juga 75 Hz. Nah, kenapa ini 75 Hz? Nah, sekarang aku akan menjelaskan terkait aliasing. Kenapa sih terjadi aliasing pada sinyal sampel? Mari kita kembali Nyquist frequency. Jadi, pada Nyquist frequency itu aturannya frekuensi sampel harus lebih dari 2 kali frekuensi awal. Nah, frekuensi sampel kita itu dikasih 200 Hz. Frekuensi pertama itu 75 dan frekuensi kedua itu 125. Nah, untuk yang pertama 2 kali 75 itu masih 150. Jadi masih memenuhi Nyquist frequency. Tapi untuk frekuensi kedua sinyal analog itu ada di 125. Sehingga kalau misalnya 125 dikali 2, hasilnya ada 250. Sehingga tidak memenuhi Nyquist frequency. 200 itu nggak lebih dari 250. Maka dari itu terjadilah aliasing. Nah, eh, setelah kita mengetahui bahwa oke, ini pasti terjadi aliasing. Sekarang kita telusuri lebih dalam frekuensi aliasnya itu jadinya berapa. Nah, bisa dilihat dari section di kanan atas. Frekuensi alias itu didapatkan dari rumus frekuensi asli atau frekuensi sinyal analog awal dikurangin K kali Fs. K ini kita tetapkan jadi 1 aja. Jadi bisa dilihat bahwa Fs kan 200, frekuensi aslinya yang nggak memenuhi Nyquist frequency itu 125. Kalau dikurangin, terus habis itu dimutlakin, itu hasilnya adalah 75. Nah, ini menjawab kenapa tadi di sinyal sampel itu ada frekuensi 75, padahal awalnya nggak ada. Gitu. Ini adalah lipatan frekuensi baru yang terbentuk karena aliasing. Jadi pada intinya aliasing itu terjadi karena frekuensi sampling tidak cukup tinggi untuk menangkap 125 Hz secara akurat. Jadi kalau misalnya mau mencegah terjadi aliasing, harus frekuensi sampelnya ditingkatin lagi supaya eh, bisa lebih dari atau sama dengan 125 kali 2. Jadi 125 kali 2 kan 250. Ya minimal 250 atau lebih lah untuk frekuensi sampelnya supaya nggak terjadi aliasing. Oke, kira-kira gitu aja untuk kuis kedua ini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep aliasing dan juga penerapannya. Saya Jason Jahja, terima kasih.